الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan yang baru pada halaman 221, yaitu Al-Azam. Ada dua maklumat yang ingin disampaikan kepada seluruh jamaah. Sebelum lebaran kemarin, melalui admin kita Pak Kiki, jamaah saya kirimkan dua tulisan karena kita baru belajar dua bab. Tulisan pertama adalah tentang Al-Basirah. Tulisan yang kedua adalah tentang Al-Qasd atau Qasdu. Dan semalam saya sudah kirimkan juga materi kajian hari ini, yaitu Al-Azam. Jadi jamaah bisa lihat di handphone masing-masing. Kajian hari ini sudah dikirimkan. Kenapa saya berinisiatif membuatkan tulisan tersebut? Karena terjemahan buku ini yang sulit untuk difahami. Bukan sekadar sulit difahami, tapi banyak yang keliru. Tentu penulis punya keterbatasan juga. Penerjemah punya keterbatasan juga. Beliau telah berusaha untuk memberikan terjemahan dengan kualitas terbaik. Hasilnya ternyata tidak seperti itu. Jadi agar kajian ini tersampaikan dengan baik, maka saya terjemah langsung dari kitab aslinya dan dengan sedikit ringkasan supaya memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sehingga untuk insyaallah ta'ala ke depan, untuk setiap kajian, paling lambat malam harinya, malam Sabtu, bapak ibu, sudah dikirimkan materi kajian untuk pagi harinya. Sudah ada yang dapat kiriman hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehingga yang jadi pegangan kita adalah tulisan tersebut, bukan buku ini lagi. Karena ini terlalu sulit untuk difahami. Karena terjemahannya yang tidak baik. Baiklah. Kemudian maklumat yang kedua, kajian hari ini adalah tentang Al-Azam atau azimah. Di sini pada halaman 221, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hanya memberikan penjelasan yang sangat singkat sekali. Betul, dia berbicara sangat panjang lebar, beberapa halaman, tapi ini nggak ada hubungannya dengan azimah. Nggak ada hubungannya dengan Al-Azam. Sehingga kajian Al-Azam yang telah dikirimkan kepada jamaah sekalian itu saya ambil dari buku-buku beliau yang lain. Ya, saya kutip dari kitab Al-Fawaid, kemudian dari kitab Miftah Darus Sa'adah, dan yang ketiga dari kitab Thariqul Hijratain. Dari tiga buku inilah saya gabung untuk menyajikan kajian tentang hari ini, yaitu kajian tentang Al-Azam. Jadi kalau tulisan yang hari ini Bapak dapatkan itu tidak murni dari Madarijus Salikin, karena Madarijus Salikin sangat sedikit beliau bicara. Tapi semua tulisan itu 100% dari tiga buku tadi.
Madarijus Salikin itu mungkin sekitar 20%. Kemudian sekitar 50% dari kitab Al-Fawaid dan sisanya dari kitab Thariqul Hijratain. Jadi dari 3 buku itu. Iya, jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian tulisan hari ini ada catatan kaki. Catatan kaki itu dari referensi lain. Yang ada di atas itu murni dari tulisan beliau di 3 buku tersebut. Jadi baik, kita bagi Anda yang sudah ada dapatkan melalui handphone, itu yang kita bahas di sini terlalu sedikit. Baik jemaah sekalian. Bab yang ketiga. Karena bab yang pertama dalam kitab ini adalah tentang basirah. Bab yang kedua adalah tentang qasdu. Dan sekarang kita memasuki bab yang ketiga, yaitu azimah. Nah, adapun pembahasan yang panjang lebar sebelumnya itu semuanya penjelasan tentang Samudra Al-Fatihah. Nah, adapun kitab Madarijus Salikin aslinya adalah 3 bab yang sudah kita bicarakan. Sebelumnya penjelasan tentang Samudra Al-Fatihah itu memang catatan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin ini. Tapi tambahan dari beliau. Bab yang pertama adalah basirah. Yakni memahami agama dengan sedalam-dalamnya sehingga muncul keyakinan yang sangat kokoh. Pemahaman yang ngambang, yang dangkal, tidak menghasilkan keyakinan. Maka itu tidak dinamakan dengan basirah. Yang dimaksud dengan basirah adalah pemahaman yang mendalam, yang memberikan Anda keyakinan. Apabila Anda lihat dalam surah Yusuf, Allah memerintahkan agar dakwah ini disampaikan dengan basirah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak semua manusia menuju Allah atas basirah. Nah, ini ayat sangat bagus. Allah inginkan agar dakwah ini tersampaikan kepada manusia bukan sekedar memberitahu, tapi agar setiap ajaran agama disampaikan dengan dakwah tetapi di atas basirah. Sehingga semua ajaran agama yang tersampaikan betul-betul basirah. Nah, Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah, beliau mengatakan ilmu itu seperti lubang kecil. Dari lubang kecil inilah Anda melihat agama. Lubang kecil bernama ilmu, dari situlah Anda menatap. Kalau ilmu yang Anda miliki sangat dangkal, Anda hanya memiliki lubang kecil dan Anda nggak bisa melihat, hanya bisa mengintip saja. Tapi kalau pemahaman Anda adalah pemahaman basirah, maka Anda tidak lagi melihat agama ini dari lubang kecil dengan cara mengintip. Tapi Anda justru melihat jelas-jelas di depan Anda. Ada orang yang memandang ada orang yang memandang agama dengan ilmu yang dangkal sehingga dari lubang. Nah, ada orang melihat agama ini dari lubang yang kecil, tapi mereka melihat agama dengan itulah basirah itu. Kemudian adalah setelah basirah memberikan Anda pemahaman yang dalam, keyakinan yang kokoh, Anda butuh langkah yang kedua, yaitu qasdu, kemauan yang sungguh-sungguh. Dan hari ini adalah bab yang ketiga, yaitu al-azm, yang artinya tekad yang kuat. Ini masih pembahasan tentang tentang muqaddimah amal.
Artinya sebelum seseorang menjalankan satu amal, yang pertama kali dia membutuhkan basirah. Yang kedua dia membutuhkan qasdu. Lalu yang ketiga dia membutuhkan azam. Semua amal bertolak dari hal ini. Amal harus berawal dari basirah. Basirah kemudian menjadi satu qasdu, yaitu kemauan yang jujur. Qasdu itu kemudian naik menjadi al-azam, yaitu tekad yang sangat kuat. Baik, Anda lihat bagi di handphone ada Imam Ibnu Qayyim berkata, urutan perjalanan ubudiyah dalam buku ini bukanlah sebuah keharusan. Jadi di sini urutannya seperti saya sebutkan tadi, ada basirah, kemudian ada qasdu, kemudian ada azam, nanti akan ada pula yaqzah, dan selanjutnya. Dan ini mencapai 100 ubudiyah hati dalam buku ini. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa urutan-urutan ini bukan urutan yang harus. Nanti misalnya setelah selesai 4 pembahasan ini oleh Imam Ibu Ismail disebutkan ini adalah muqaddimah amal. Basirah, qasdu, azam, dan yaqzah. Ini muqaddimah. Setelah itu nanti baru masuk kepada taubat. Dari taubat nanti masuk pembahasan tentang inabah. Nah, Imam Ibnu Qayyim ingin mengatakan, urutan-urutan ini apakah satu keharusan? Jawabannya bukan sebuah keharusan. Ya, pengurutan dalam buku ini murni adalah ijtihad beliau. Jadi bukan satu keharusan. Di mana harus berawal dari basirah, kemudian qasdu, dan dilanjutkan dengan al-azimah atau al-azam, dilanjutkan dengan yaqzah, dilanjutkan dengan taubat, dilanjutkan dengan inabah. Jadi urutan ini semua bukan satu keharusan. Baik. Beliau mengatakan karena yang harus diutamakan dari semuanya adalah apa yang menjadi dakwah pertama para nabi, yaitu tauhid. Jadi kalau Anda ingin bertanya, sebenarnya perjalanan hati atau perjalanan ubudiyah, apa yang pertama kali? Yang pertama kali adalah apa yang menjadi dakwah pertama para nabi, yaitu tauhid. Itu yang pertama. Nah, terlebih lagi karena setiap ibadah hati tersebut tidaklah sah apabila dipisahkan dari tauhid. Ibadah-ibadah hati yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, misalnya dari taubat, kemudian nanti inabah, kemudian setelah itu ada tafakkur, kemudian ada tazakkur, kemudian ada al-hazan, kemudian ada as-sama'. Ini semua ibadah-ibadah hati tidak akan sah tanpa tauhid. Misalnya Anda ingin bertaubat tanpa tauhid, enggak sah. Anda ingin inabah tanpa tauhid, enggak sah. Nah, maka oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa urutan-urutan ubudiyah yang disebutkan dalam buku ini diurutkan berdasarkan ijtihad. Jadi bukan keharusan. Jangan sampai Anda katakan misalnya Anda tidak boleh tafakkur kalau belum taubat. Karena dalam urutan buku taubat dulu, baru inabah, baru misalnya tazakkur, tafakkur, dan selanjutnya. Tidak. Imam Ibnu Qayyim mengatakan urutan-urutan ubudiyah dalam buku ini semuanya adalah ijtihad. Kalau ada yang bertanya apa urutan pertama dari semua yang disebutkan dalam buku ini, urutan pertama adalah apa yang menjadi dakwah para nabi, yaitu tauhid. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati dan ingin saya sampaikan kepada kita semua, tidak ada ajaran agama yang paling berat yang perlu diseriusi sampai mati lebih dari tauhid ini. Ibadah tauhid, kalau dalam Madarijus Salikin ini,
pembahasan tentang tauhid ada di bagian paling akhir. Bab yang ke-100 adalah pembahasan tentang tauhid. Kenapa demikian? Karena Imam Abu Ismail memulai dari langkah awal 2 dan puncaknya adalah tauhid. Maka beliau menuliskan bab tentang tauhid pada bab yang ke-100. Mungkin 2 tahun lagi baru sampai. Nah, baik jamaah sekalian. Jadi begini. Kalau keyakinan Anda tentang Allah itu hanya yakin tentang eksistensi, bahwa Allah itu ada, itu sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali bertuhan kepada Allah kalau hanya sekedar yakin Allah itu ada. Tetapi mana yang paling sulit dalam tauhid itu? Yang paling sulit dalam tauhid itu bagaimana menjadikan semua sifat Allah itu jadi keyakinan dalam hati. Misalnya Allah Ar-Rahman, itu harus keyakinan Anda. Misalnya Allah Ar-Razzaq, itu harus keyakinan Anda. Dan apapun yang Anda yakini tentang Allah, enggak boleh kalah dengan apa yang ada di depan mata. Misal, Anda yakin Allah Ar-Rahman. Kenyataan hidup Anda dalam keadaan susah. Kenyataan hidup Anda dalam keadaan sakit. Sekilas tidak nyambung sama sekali. Allah Maha Penyayang, katanya saya dalam keadaan susah. Allah Maha Penyayang, bukti saya dalam keadaan bagaimana keyakinan Anda tentang sifat menyalahkan? Jika Anda mengatakan Allah Maha Penyayang, walau dengan bisa bukan tauhid bahwa Anda yakin Allah ada. Tapi yang lebih susah adalah tauhid asma wa sifat. Karena semua sifat dan nama Allah harus menjadi keyakinan yang tidak boleh terkalahkan dengan kehidupan. Contoh, seseorang sakit 2, 3, 4 tahun. Lalu ketika dia melihat Allah, ternyata Allah itu Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Pertanyaan jamaah sekalian, sesuaikah sifat Allah Maha menyembuhkan dengan fakta bahwa seorang hamba sakit sudah 3 tahun tak sembuh? Sesuai atau tidak? Enggak sesuai. Pertanyaannya adalah, apakah sifat Allah ini akan kalah dengan kenyataan, atau kenyataan ini akan kalah dengan sifat Allah? Ini tantangan tauhid itu. Itu tantangan tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala An-Nasir Maha. Apa arti An-Nasir? Allah Maha menolong. Allah Maha menolong. Kenyataannya hidup saya susah. Dan ini bukan 3 hari. Saya sudah di PHK sejak 5 tahun lalu. Pendidikan anak-anak sudah amburadul. Pekerjaan hanya serabutan. Kebutuhan rumah sering terancam. Allah An-Nasir Maha menolong. Enggak cocok dengan kenyataan yang saya jalani. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, inilah tauhid asma wa sifat yang sangat berat. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang Anda jalankan. Tentang kenyataan yang sedang Anda jalani. Tapi ingat, tidak ada yang salah dalam hal ini. Allah Maha menolong, buktinya saya dalam keadaan susah. Anda tidak melihat ini sesuatu yang sinkron, tapi ingat, sifat Allah Maha menolong itu nggak salah. Ya, sifat Allah Maha menolong tidak salah walau Anda dalam keadaan susah. Nah, Anda butuh pemahaman yang dalam tentang Maha menolong, keyakinan yang kuat tentang Allah Maha menolong, sehingga keadaan sulit Anda
tidak Anda lihat kontra dengan nama Allah An-Nasir. Jadi maksud saya, kalau masih nampak sifat-sifat Allah ini bertolak belakang dengan kenyataan, pemahaman Anda tentang tauhid asma wa sifat masih sangat lemah. Allah Maha menyembuhkan, si fulan ini nggak sakit. Ini kontra. Kontra inilah yang nggak boleh ada. Ya, kontra ini yang nggak boleh ada. Kenapa? Karena kontradiksi yang Anda lihat menunjukkan pemahaman yang lemah, pemahaman yang dangkal. Nah, dengan pemahaman yang mendalam, Anda nggak akan menemukan perlawanan, kontradiksi antara sifat Allah dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Saya sudah berdoa, ini tahun kedua saya berdoa dan Allah belum mengabulkan. Sepanjang Anda melihat sifat Allah dengan kenyataan kontra, berarti Anda belum memahami sifat itu lebih mendalam. Karena tidak ada sifat Allah yang bertolak belakang dengan perbuatan Allah. Ingat, semua kenyataan hidup Anda dinamakan takdir. Dan takdir itu semuanya adalah perbuatan Allah. Dan semua perbuatan Allah lahir dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perbuatan Allah, melainkan ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah penyayang, maka muncul perbuatan-perbuatan Allah yang penuh kasih sayang. Sifat Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, maka muncul perbuatan-perbuatan Allah yang sangat kuat dan gak bisa digagalkan siapapun. Jadi, semua takdir-takdir hidup yang kita jalani adalah perbuatan Allah. Semuanya adalah keputusan Allah. Keputusan Allah itu tidak ada yang berlawanan dengan sifat Allah. Maka kalau misalnya sifat Allah, Allah Mujib, Maha mengabulkan, tapi takdir saya bahwa doa saya sampai hari ini tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, saya katakan sekali lagi, ilmu itu melepaskan Anda dari kontradiksi. Kalau Anda masih melihat kontradiksi, Anda masih melihat perlawanan, berarti ilmu Anda belum bagus. Kita masih perlu belajar. Kita perlu belajar. Saya berikan Anda contoh. Nabi Ayub alaihissalam, Anda tahu, mengalami sakit selama 16 tahun lebih. Tapi beliau mengatakan dalam doanya surat Al-Anbiya, Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit dan Engkau yang paling penyayang. Menurut Anda ini sejalan atau bertolak belakang? Saya sakit dan Engkau tidak memberikanku kesembuhan, namun Engkau yang Maha Penyayang. Sejalan atau tidak? Kalau logika awam kita, kalau memang Allah penyayang, Ayub alaihi salam harusnya sehat. Tapi Ayub sakit bertahun-tahun, namun beliau mengatakan, ya Allah, aku sakit namun Engkau tetap yang Maha Penyayang. Ini nampaknya tidak sejalan antara Allah yang Maha Penyayang dan Ayub alaihi salam yang sakit belasan tahun. Tapi kalau Anda masih melihat ini dua hal yang berlawanan, ini keawaman berpikir. Karena ilmu yang dalam melepaskan Anda dari segala kontradiksi tersebut. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak melakukan tadabbur dan perenungan terhadap Al-Quran? Seandainya Al-Quran dari selain Allah, kalian jadi membuat Anda melihat hal kontradiksi. Dan kontradiksi terburuk adalah melihat kontradiksi antara sifat Allah dan keputusan Allah. Hidup susah saya, ini keputusan Allah. Melihat keputusan Allah kontradiksi dengan
koneksi dengan An-Nasir, Allah Maha Menolong? Nah, jemaah sekalian, maka saya katakan tadi bahwa kajian tentang tauhid adalah kajian yang sangat dalam, mungkin tidak akan selesai dalam perjalanan hidup. Ya, karena yang terberat dalam kajian tauhid ini bukan sekedar yakin Allah Subhanahu wa taala ada, bahwa menempatkan kemahaesaan Allah itu sangat susah. Contoh, Anda bekerja, kemudian dapat uang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Ketika Anda dapat uang, hasil dari pekerjaan, menurut Anda sebenarnya uang ini pekerjaan Anda ataukah itu karena Allah Ar-Razzaq? Masalahnya kalau memang uang ini karena Allah Ar-Razzaq, mestinya besok Anda pensiun, pekerjaan Anda selesai, di situ Anda akan was-was, akan bingung, bagaimana dengan rezeki ini besok saya pensiun. Di titik kegelisahan itulah terbukti bahwa selama ini Anda nggak mentauhidkan Allah dalam rezeki. Kemarin ini kita pintar bicara ini rezeki dari Allah. Karena selama ini Anda bekerja dengan baik, gajinya bagus. Begitu misalnya Anda pensiun, gimana dengan rezeki? Mulai bingung tidak? Begitu Anda bingung saat pintu rezeki ini mulai tertutup, di situ terbukti bahwa tauhid Anda tentang Ar-Razzaq itu rusak. Allah Ar-Razzaq selama ini tidak ada dalam tauhid. Anda tidak mengesahkan Allah dalam rezeki. Selama ini Anda melihat rezeki Anda adalah pekerjaan Anda. Jadi memahami semua sifat Allah dengan keesaan, dengan tauhid, itu sangat susah. Allah Maha menyembuhkan? Iya. Tapi apakah Anda memahami itu dengan tauhid? Bahwa tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari Allah? Sangat gampang jemaah sekalian mengatakan Allah Maha menyembuhkan, itu gampang sekali. Tapi menempatkan Allah Maha menyembuhkan di dalam tauhid, bahwa Anda melihat kesembuhan itu dengan kacamata tauhid, tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Anda pergi ke dokter. Setelah dokter ngasih Anda obat, sakit gigi Anda benar-benar hilang. Padahal semalaman 12 jam gak bisa tidur karena sakit gigi. Pergi ke dokter, dokter kasih obat, 5 menit kemudian Anda sembuh. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Anda telah sembuh dengan obat ini, disinilah perkelahian. Perkelahian dengan pikiran Anda, antara pikiran dengan hati Anda. Hati ini harus yakin bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Satu-satunya yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu di depan mata ini obat dari dokter, dan dengan obat ini ternyata saya sembuh. Ini jamaah sekalian, hati-hati, jangan sampai tauhid terganggu dengan apa yang ada di depan mata dan yang nyata ini. Buktinya, begitu misalnya besok Anda sakit yang sama lagi, yang pertama kali Anda cari bukan Anda berdoa kepada Allah, tapi Anda pergi ke dokter lagi, mana obat yang kemarin, ini udah kambuh lagi. Ternyata yang pertama kali datang Anda lakukan begitu Anda sakit, dokter, bukan Allah nomor satu. Nah, disitulah terbukti bahwa ternyata Allah Maha menyembuhkan itu belum ada dalam tauhid. Karena dokter yang masih nomor satu. Maka ketika Nabi kita mengatakan siapa yang meninggal membawa tauhid masuk surga, itu berat sekali jamaah sekalian. Gak ada yang mengatakan, karena tauhid itu bukan cuma yakin Allah satu. Keesaan Allah ini, keesaan dalam segala nama dan sifatnya. Misalnya ketika Anda tahu Allah Ar-Rahman, gampang mengetahui Allah Ar-Rahman. Tapi apakah kasih sayang Allah ini benar-benar ada di dalam tauhid?
Anda esakan Allah dalam kasih sayang, sehingga Anda tidak melihat ada kasih sayang kedua di samping kasih sayang Allah. Jadi maka sebab itu pembelajaran tauhid ini pembelajaran nggak boleh berhenti. Dan saya katakan, kalau tauhid itu tauhid yang hanya tahu Allah ada, tauhid itu hanya sekedar global Allah itu esa, itu gampang sekali, mudah sekali, Anda semua masuk surga. Tapi ketika semua sifat Allah itu harus menjadi tauhid Anda, Allah Maha Penyayang, esa Allah dalam kasih sayang, sehingga tidak ada kasih sayang seperti kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha menolong. Tidak ada pertolongan seperti pertolongan Allah. Dan selanjutnya, mengesahkan Allah dalam setiap nama dan sifat-sifatnya, ini tauhid yang sangat berat sekali. Beliau juga berkata, maksudnya Imam Ibnu Qayyim, ibadah-ibadah hati yang disebutkan dalam buku ini juga bukan sesuatu yang dilewati lalu dilepaskan setelah sampai padanya, karena sebagiannya harus tetap menyertai seorang sampai wafat. Maksudnya, di sini nanti akan ada pembahasan tentang muqaddimah amal ada 4, basira, qasdu, azimah, yaqzah. Setelah itu baru kita memasuki langkah pertama dalam ubudiyah, bahwa kita bertaubat. Langkah kedua dalam ubudiyah, bahwa kita kemudian inabah. Langkah ketiga dalam ubudiyah, kita harus tazakkur. Langkah berikutnya bahwa kita harus as-sama'. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semua langkah-langkah ubudiyah dalam buku ini bukanlah langkah yang ditinggalkan setelah Anda sampai padanya. Contoh, langkah ubudiyah pertama, taubat. Kalau sekarang ini kita masih dalam muqaddimah ubudiyah. Sebelum Anda menjalankan ibadah, Anda butuh 4 hal. Ini yang sekarang kita bicarakan. Qasdu, azam, yaqzah. Ini 4 hal ini adalah modal untuk Anda menempuh perjalanan. Tapi perjalanan pertama mulai dari taubat. Perjalanan kedua adalah inabah. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ini langkah-langkah perjalanan yang jumlahnya 100 dalam buku ini. Apakah begitu Anda telah sampai di dalam satu langkah, kemudian Anda tinggalkan, baru masuk langkah yang kedua, kemudian Anda tinggalkan? Beliau mengatakan tidak. Maka besok setelah kita belajar tentang taubat, dilanjutkan dengan inabah, tidak berarti setelah Anda lanjutkan langkah kedua, lalu langkah yang pertama ini ditinggalkan. Tidak. Akan tetapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semua langkah-langkah ubudiyah dalam buku ini bukan perjalanan fisik. Begitu Anda sampai kepada salah satu target, Anda tinggalkan untuk target yang kedua, target yang kedua Anda tinggalkan untuk target yang ketiga, target yang ketiga Anda tinggalkan untuk menuju target yang keempat. Itu perjalanan fisik. Adapun perjalanan hati dalam perjalanan ubudiyah enggak seperti itu. Berjalanlah sampai kepada taubat dan bawalah taubat itu untuk perjalanan kedua, yaitu inabah, dan bawalah perjalanan inabah ini untuk perjalanan ketiga, begitu selanjutnya. Baik, berikutnya adalah tentang definisi. Azam atau azimah. Saya dengar-dengar kita mulai banyak, sudah sering mengucapkan kata azam ini. Saya berazam tahun ini untuk naik haji. Nah, ini sudah bahasa kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, azam adalah tekad yang kuat yang mengawali sebuah tindakan dan perbuatan. Jadi ada perbuatan namun berawal dari azam. Kalau ada perbuatan tapi tidak berawal dari azam, ingat, ini perbuatan ini seperti ini enggak lama. Perbuatan ini mungkin 2 hari, habis itu tinggal. Jadi satu perbuatan betul-betul akan kokoh menjadi istiqamah kalau perbuatan itu berawal dari azam.
Maka beliau mengatakan azam adalah tekad yang kuat yang mengawali sebuah tindakan ataupun perbuatan. Beliau berkata hakikat azam adalah mengokohkan kemauan hati untuk melakukan sebuah perbuatan. Mengokohkan kemauan hati, kokohnya kemauan hati namanya azam, yaitu untuk melakukan sesuatu. Di catatan kaki saya nukil catatan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin tentang azam. Imam Ibnu Qudamah berkata, kebutuhan terbesar seseorang yang sedang menjalani riyadhah. Riyadhah ini bahasa tazkiyatun nufus. Kalau Anda bertanya, apa istilah Al-Quran yang lebih tepat untuk kata riyadhah? Jawabannya adalah mujahadah. Karena asal arti riyadhah adalah latihan. Ini pertama kali Anda salat malam, berarti belum istiqamah, belum, ini baru mau memulai. Itu riyadhah, latihan namanya. Nah, kalau bahasa Al-Qurannya sendiri tidak ada kata riyadhah dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata mujahadah. Mujahadah itu artinya adalah kesungguhan. Riyadhah artinya latihan, mujahadah artinya adalah kesungguhan. Nah, jadi kalau Anda bertanya, adakah kata riyadhah itu dalam Al-Quran? Mengingat kata riyadhah ini disebutkan oleh semua ulama-ulama tazkiyatun nufus, jawabannya tidak ada. Namun ulama-ulama tazkiyatun nufus menyebutkan kata riyadhah yang artinya latihan dengan definisi semua perbuatan yang baru dalam proses, belum sampai kepada tingkat istiqamah, itu dinamakan riyadhah. Pertama, kedua, ketiga, ini Anda sedang berproses agar amal ini menjadi istiqamah. Karena jemaah sekalian, puncak dari amal adalah istiqamah. Karena kalau Anda telah sampai kepada istiqamah, insya Allah Anda akan husnul khatimah. Ciri menonjol seseorang yang akan wafat dalam husnul khatimah ketika amal-amalnya telah istiqamah. Salat malamnya istiqamah, puasa Senin Kemisnya istiqamah, zikir pagi petangnya istiqamah, tilawahnya istiqamah, memaafkan orang lain istiqamah. Ketika semua amal saleh ini berada dalam istiqamah, lalu Anda meninggal dunia, itu husnul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka malaikat menjelang kematian, mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi malaikat akan mendampingi calon husnul khatimah ini setelah tsumastaqamu, setelah dia istiqamah. Jadi amal-amal yang belum menjadi istiqamah Anda, ini dinamakan riyadhah. Ini dinamakan dengan riyadhah. Tapi setelah amal-amal ini menjadi kokoh, itu dinamakan dengan istiqamah. Anda sudah lepas dari riyadhah dan Anda telah sampai pada tingkat istiqamah. Tugas Anda berikutnya adalah merawat istiqamah. Dan ingat jemaah sekalian, berjuang untuk sampai kepada istiqamah melalui proses yang dinamakan riyadhah sangat berat. Tapi menjaga istiqamah ini jangan sampai lepas sampai mati, itu pun tidak kalah banyak. Dan ingat jemaah sekalian, istiqamah itu bukan hanya untuk satu, itu salat. Istiqamah itu untuk semua. Zikir pagi petang harus istiqamah. Sedekah Anda harus istiqamah. Sabar Anda harus istiqamah. Sehingga besok ketika
ketika Anda meninggal dunia, ruangan istiqomah ini Masya Allah ditemukan 1000 amal, ditemukan 5000 amal misalnya. Kalau saat ini jamaah sekalian, coba Anda evaluasi diri Anda. Ruangan istiqomah Anda terisi dengan berapa amal? Salat 5 waktu. Itu memang sudah ada dalam ruangan istiqomah. Tilawah Anda sudah masuk istiqomah belum? Belum. Tilawah Anda masih sedapatnya. Zikir pagi petang Anda udah istiqomah belum? Belum, masih juga sering tinggal. Ternyata ruangan istiqomah Anda hari ini masih sepi. Masih kosong. Baru terisi dengan satu amal. Nah, maka berdasarkan surat As-Saff yang tadi saya bacakan, ciri-ciri orang-orang yang akan husnul khatimah adalah istiqomah. Dan mereka tidak istiqomah untuk satu amal, tapi istiqomah untuk sejumlah amal. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, kebutuhan terbesar seseorang dalam proses riyadhah, apa yang paling Anda butuhkan terhadap diri Anda dalam proses riyadhah adalah azam yang kuat. Dalam proses mujahadah, Anda sedang berjuang, Anda sedang bersungguh-sungguh, apa yang paling Anda butuhkan dalam mujahadah? Imam Ibnu Qudamah mengatakan, yang paling dibutuhkan seseorang terhadap dirinya dalam proses riyadhah dan mujahadah adalah azam yang kuat. Selanjutnya Imam Ibnu Qudamah mengatakan, azam yang kuat yang melepaskan keraguan-raguan. Kalau tidak ada azam, Anda akan terjebak dalam keraguan-raguan. Gimana ya, salat enggak? Zikir pagi enggak? Baca Quran enggak? Akan ada keraguan-raguan yang membuat amal ini boleh jadi berhenti. Nah, kenapa ada keraguan-raguan ini? Karena Anda nggak punya azam. Dan hendaknya ia menguatkan kesabaran jika ia merasa azam telah melemah. Demikian kata Imam Ibnu Qudamah. Berikutnya Anda lihat sambungan catatan kaki. Dengan azam yang kuat, seseorang dapat lepas dari futur, malas, dan lemah. Penyakit kita semua itu futur, malas, lemah. Ada saatnya kita rajin, tapi ada saatnya kita futur. Kenapa futur ini? Kenapa malas ini? Jawabannya, saat-saat Anda futur dan malas adalah saat-saat azam Anda mulai kalah. Saat-saat azam Anda mulai lemah, maka terjadilah malas, terjadilah futur. Surat Al-Baqarah ayat 93 Allah berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Ambillah kitab suci ini dengan kekuatan kalian. Kekuatan yang dimaksud dalam ayat adalah azam. Jadi Allah ingin semua perintah dan larangan dalam kitab suci kita ambil dengan azam, dengan kekuatan. Tentu bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan azam. Rasulullah bersabda dalam salah satu doa, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajaz, yaitu lemah, wal kasal, yaitu malas. Dua penyakit ini, al-ajaz wal kasal, dua penyakit ini penyebabnya satu, yaitu tidak ada azam. Begitu azamnya hilang, akan muncul penyakit ajaz dan akan muncul penyakit al-kasal. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-ajaz? Tidak mampu. Itu namanya ajaz. Apa yang dinamakan dengan al-kasal? Tidak mau. Itu namanya kasal. Salat nggak mau. Itu kasal. Salat, saya belum mampu. Itu namanya al-ajaz. Kalau Anda tidak mampu urusan keuangan, iya, itu bisa difahami. Tapi bahwa Anda tidak mampu urusan ibadah, ini persoalan. Ini persoalan. Nah, yang melepaskan seseorang dari rasa tidak mampu, kamu sholat malam dulu nih, nanti malam, saya belum mampu.
Anda ketemu dengan anak-anak gadis yang belum pakai jilbab. Kamu yang pakai jilbab saja, oh saya belum mampu. Tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Tidak mampu ini dinamakan penyakit ajaz. Tidak mampu Anda untuk kebaikan dan ibadah ini menghilangkan surga. Pintu surga Anda tertutup kalau setiap kebaikan Anda tidak mampu. Berjilbablah, saya belum mampu. Tinggalkanlah korupsi, oh saya belum mampu. Tinggalkanlah riba, oh saya belum mampu. Sampai kapan kebaikan-kebaikan ini Anda tidak mampu? Ingat, kata-kata Anda tidak mampu menunjukkan pintu surga Anda terancam tertutup. Nah, tidak mampu ini dinamakan dengan apa tadi? Ajaz. Penyakit yang hampir mirip dengan tidak mampu adalah tidak mau. Kamu sholat malam ya? Enggak. Kamu baca Quran deh? Enggak. Dia mampu tapi tidak mau. Tidak mau ini namanya penyakit al-kasal. Nah, semua orang yang gagal sampai kepada satu kebaikan pasti karena dua. Bisa jadi dia gagal menjadi baik karena ajaz, bisa jadi gagal menjadi baik disebabkan karena al-kasal. Dan dua penyakit ini hanya sembuh dengan satu terapi. Apa itu? Al-azam. Kalau Anda sudah punya azam, punya tekad, Anda pasti mampu meninggalkan riba. Anda punya azam, Anda pasti mudah meninggalkan korupsi. Kalau Anda punya azam, pasti nggak sulit bagi Anda untuk memakai jilbab. Semua alasan-alasan tidak mampu karena tidak ada azam. Semua alasan-alasan tidak mau disebabkan karena tidak ada azam. Baik jamaah sekalian. Mari kita lihat dalil-dalil dari azam. Dalil pertama surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka apabila kamu telah membulatkan tekad alias azam, maka bertawakallah kepada Allah. Perhatikan dalam ayat, tidak dinamakan seseorang bertawakal sebelum dia berazam. Berazam dulu, setelah itu dinamakan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perhatikan ayat kedua, surat Muhammad ayat 21, fa idza azamal amr, dan apabila perintah perang telah ditetapkan alias azam, tekad, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, padahal jika mereka benar-benar jujur kepada Allah, niscaya demikian itu lebih baik. Perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan fa idza azamal amru. Allah sebutkan azam. Setelah itu Allah katakan falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Allah bicara tentang kejujuran. Jadi urutan pembicaraan ayat 21 surat Muhammad, Allah sebutkan azam, kemudian Allah sebutkan sadaqu, kejujuran. Artinya tidak ada orang yang jujur kalau dia tidak memiliki azam. Apakah Anda telah berazam melakukan sesuatu, berarti Anda jujur. Sebelum Anda azam Anda, sejauh itu Anda tidak dinamakan jujur. Saya pengen sebenarnya puasa Senin Kamis. Kamu bertekad enggak? Berarti pengen kamu itu pengen dusta. Keinginan kamu itu bukan keinginan yang jujur. Karena keinginan yang jujur, apabila telah ada azam. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalil yang ketiga surat Al-Imran ayat 186. Allah berfirman, ini ayat perhatikan baik-baik, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah benar-benar akan menguji kalian melalui harta kalian dan diri-diri kalian. Ujian harta, Anda tahu, bisnis bangkrut, pekerjaan berhenti, perdagangan rugi, pelanggan sepi,
banyak saingan. Nah, ini semuanya adalah ujian harta. Hutang piutang itu semuanya ujian harta. Latublawunna fi amwalikum. Kalian akan diuji dengan harta kalian. Coba sekalian, kenapa Anda diuji dengan harta? Agar Anda nggak bergantung dengan harta itu. Orang yang bergantung dengan harta, orang yang hatinya lengket betul dengan harta, ujian-ujian harta ini menyakitkan sekali. Tapi kalau Anda tidak punya ketergantungan yang berlebihan terhadap harta, niscaya ujian-ujian harta itu nggak terlalu sakit. Wa anfusikum, dan kalian pun akan diuji oleh Allah dengan diri kalian. Apa itu? Ujian dalam diri kita misalnya sakit, ujian dalam diri kita misalnya gelisah, ujian dalam diri kita misalnya adalah kebencian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kalian akan mendengarkan ucapan-ucapan menyakitkan dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ini problem. Problem pertama, kalian diuji. Problem kedua, ada pihak lain yang tepuk tangan. Ya, kalian diuji dalam harta, diuji dalam diri kalian, lalu datanglah kafir, musyrik, ahli kitab tepuk tangan untuk kalian. Ingat jamaah sekalian, ujian kita berat, tapi menjadi berlipat-lipat lagi beratnya ketika ada yang tepuk tangan. Maka Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, wa darkis syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian yang berat, dan dari takdir yang buruk, dan syamatatil a'da, ditertawai oleh orang lain. Karena diuji kita diuji dengan apapun ujiannya, kalau tidak ada yang tepuk tangan, ujian yang sakit ini cenderung lebih ringan. Tapi kalau ada yang tepuk tangan, ujian yang sebenarnya sekedar sakit ini akan berlipat ganda. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, kalian akan diuji dan akan ada yang tepuk tangan. Apa solusinya? Perhatikan solusinya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan seandainya kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, perhatikan redaksi ayat berbunyi azmil umur. Azmil umur artinya azam. Jadi Allah berfirman, kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, itulah dua persoalan yang harus menjadi azam kalian. Bahasa sederhananya lagi, kalian diuji, orang lain tepuk tangan. Kokohkan azam kalian dalam dua hal. Apa itu? Sabar dan takwa. Atau Anda tahu apa yang dimaksud sabar? Kendalikan diri, jangan layani orang-orang tepuk tangan. Nomor dua, watattaqu, fokuslah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ini kalau nggak salah beberapa 5 atau berapa kali dalam Al-Quran Allah gandengkan sabar dengan takwa dalam pembicaraan tentang musibah. Dan dalam ayat ini paling jelas, ya, ayat 186 dalam surat Ali Imran ini, Allah ingin dua hal, sabar dan takwa, menjadi azam ketika Anda dalam musibah dan ada orang lain yang tepuk tangan. Allah perintahkan ini sabar. Pertama, menyikapi orang-orang tepuk tangan ini, sikapi mereka dengan sabar. Dan yang kedua, menyikapi musibah ini sendiri, tingkatkan takwa. Kalau Anda hanya punya takwa, Anda hanya menyikapi musibah. Sementara terhadap orang lain, misalnya Anda tahu ngirim WhatsApp, kamu ternyata tepuk tangan dan musibah dengan takwa.
Orang-orang yang menyikapi musibah dengan takwa tapi tidak menyikapi orang-orang jahat dengan sabar, orang ini nggak akan lulus. Orang ini nggak akan lulus. Atau Anda sikapi orang-orang jahat ini dengan sabar, tapi Anda nggak menyikapi ujian Anda dengan takwa, Anda pun nggak lulus. Ingat jamaah sekalian, ujian Anda ada 3. Ujian akademis ketika SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ujian akademis itu selesai dengan kepintaran. Ujian Anda yang kedua, ujian dari Allah. Semua ujian dari Allah Azza wa Jalla nggak akan selesai dengan kepintaran, nggak akan selesai dengan pengalaman. Jangan pakai lagi kepintaran Anda kalau ujian ini adalah ujian dari Allah. Kepintaran Anda hanya untuk ujian akademis. Kalau ini ujian Allah Azza wa Jalla, jangan pakai kepintaran. Ujian dari Allah itu tadi 2. Sikapi ujiannya dengan takwa dan sikapi orang-orang jahatnya dengan sabar. Ya. Sekali lagi Allah gandengkan sabar dan takwa berkali-kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam ayat ini. Lalu ujian kita yang ketiga, ujian di kubur. Ujian di kubur tidak selesai dengan kepintaran. Ujian di kubur tidak selesai dengan ketakwaan, karena ujian di kubur adalah keyakinan. Ya, pertanyaan 3 malaikat, kalau memang ini keyakinan Anda saat mati, ujian ini akan selesai. Baik, saya lihat jamaah sekalian, orang-orang, ya termasuk kita tentu, orang-orang yang berada dalam satu persoalan hidup, berjuang mati-matian menyelesaikan ujian hidup dengan kepintaran. Padahal ujian hidup ini bukan akademis yang memang butuh kepintaran. Tapi semua ujian hidup Anda, solusinya cuma satu, takwa. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, dan dalam ayat Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Anda libatkan 50 profesor menyelesaikan ujian Anda, nggak akan selesai. Karena ini bukan ujian akademis. Jadi sekali lagi, kenali ujian Anda. Kalau ujian ini akademis, Anda perlu teori, Anda perlu logika, Anda perlu kecerdasan. Tapi kalau ujian ini dari Allah Azza wa Jalla, buang kepintaran, tidak bermanfaat sama sekali. Yang perlu Anda lakukan adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat 186 ini pegangan bagi kita bahwa kita diuji oleh Allah. Di sisi lain ada yang tepuk tangan. Allah berfirman, bersabar untuk yang tepuk tangan dan bertakwa untuk ujian. Lalu Allah mengatakan, jadikan 2 hal ini azmul umur, menjadi azam kalian. Kenapa? Karena dalam situasi ujian, hati ini lemah. Sehingga sabar ini pun lemah, takwa ini pun lemah. Allah ingin sabar dan takwa menjadi azam, karena di dalam ujian, hati kita memang fluktuatif. Imam Syaukani berkata, azmul umur dalam ayat berarti perkara yang harus menjadi tekad. Allah berfirman tentang pelanggaran Nabi Adam alaihissalam, "Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu ajma." Sungguh kami telah pesan kepada Adam terlebih dahulu, jangan makan pohon terlarang, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Ayat ini 115 surat Thaha menyatakan, kenapa Nabi Adam melanggar? Karena dalam hatinya tidak ada azam. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah minta Adam berjanji jangan makan pohon terlarang. Ternyata Adam lupa dan tidak ada kemauan yang kuat. Adam lupa. Kenapa Adam lupa? Tidak ada azam. Nah, jadi ayat ini menjelaskan jemaah sekalian, setiap orang yang azamnya lemah akan jatuh kepada dosa. Karena Allah mengatakan azam memakan pohon terlarang. Adam memakan pohon terlarang karena azamnya lemah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa dalil-dalil azam. Bahkan sekelompok nabi jumlahnya cuma 6, jumlahnya cuma 5, dinamakan dengan ulul
azmi. Pemilik azam. Kenapa dinamakan pemilik azam? Kalau Anda lah yang harus berdakwah jamaah sekalian, bertemu dengan Abu Jahal, Anda pasti mundur. Jangankan ketemu dengan Abu Jahal, ketemu dengan orang yang nantangin aja dah mundur. Berarti Anda nggak punya azam. Tapi Nabi kita berhadapan dengan Abu Jahal. Beliau salat, kepalanya ketubuhnya diletakkan kotoran binatang. Pernahkah jiwa Rasulullah ingin mundur dari dakwah itu? Enggak. Maka dengan tantangan yang luar biasa, dengan darah dan luka-luka, beliau enggak pernah berpikir untuk mundur. Berpikir mundur saja tidak. Maka Allah mengatakan mereka ini adalah ulul azm. Ibrahim alaihissalam dibakar oleh umatnya. Apakah setelah dibakar Ibrahim berpikir, saya mundur deh, dakwah ini harus mundur? Tidak. Dengan tantangan-tantangan luar biasa, tidak ada yang berpikir untuk mundur, maka mereka dinamakan ulul azmi. Tapi Nabi Yunus alaihi salam tidak dinamakan ulul azmi. Karena begitu umat membangkang, beliau kemudian melarikan diri. Nabi Saleh alaihissalam akhirnya tidak dinamakan ulul azam. Umat membangkang, akhirnya beliau mengatakan, ya Allah hancurkan orang ini. Dia memang nggak mundur, tapi dia mengatakan, ya Allah hancurkan orang ini. Baiklah jamaah sekalian, dinamakan ulul azmi karena mereka adalah nabi-nabi yang azamnya tidak pernah lemah dengan tantangan yang sangat berat. Demikian kajian kita hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang al-azam pertemuan besok insyaallah taala. Mana sebenarnya fitnah yang paling berbahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW? Fitnah harta atau fitnah wanita? Ada dua redaksi buku hadis yang berbeda. Dua-duanya berbahaya, tapi dengan orang yang berbeda. Bagi laki-laki, fitnah yang paling berbahaya bukan harta, tetapi wanita. Kalau Anda temukan laki-laki yang berbahaya dalam harta, itu karena memang ada tujuannya wanita. Nabi kita menegaskan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling membahayakan laki-laki lebih dari wanita. Anda laki-laki, saya laki-laki. Hadis ini berlaku untuk saya, berlaku untuk Anda. Bahaya Anda adalah wanita. Keselamatan Anda jangan dekati. Kalau Anda sudah mendekat, biasanya Anda tergelincir. Ketika Nabi berbicara tentang Dajjal, beliau mengatakan man sami'a anhu falyan'a anhu. Siapa yang mendengar Dajjal, menjauhlah. Ini ilmu menghadapi fitnah. Kalau sudah ada fitnah, menjauhlah. Karena orang yang mencoba mendekat biasanya akan terseret. Lalu fitnah harta itu adalah fitnah semuanya. Buat laki-laki, buat perempuan, harta ini adalah fitnah yang sangat berat. Tapi terkhusus untuk laki-laki, fitnah khusus mereka adalah harta. Wanita. Dapatkah seorang menjalankan ibadah dengan baik, istiqomah, tanpa melalui teori atau belajar materi yang diajarkan? Bisa aja, tanpa kajian Madarijus Salikin, Anda bisa istiqomah. Istiqomah itu dua. Pertama, istiqomah adalah pemberian Allah, dan yang kedua, istiqomah itu adalah usaha. Jadi istiqomah antara ikhtiar dan pertolongan. Tapi dari ikhtiar dan pertolongan, mana yang lebih kuat untuk menghasilkan istiqomah itu? Ikhtiar Anda atau pertolongan Allah? Sekali lagi saya katakan, istiqomah itu gabungan antara ikhtiar dan pertolongan Allah. Tapi dari keduanya yang paling kuat adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa asli li sya'ni kull. Apakah doa ini boleh jadikan zikir di setiap saat pada setiap keadaan? Boleh. Khusus dalam keadaan-keadaan susah, Anda dianjurkan untuk membacakan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Yang tadi terlalu panjang, itu khusus zikir pagi dan petang. Kalau dalam keadaan-keadaan sulit, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita seringkali kalah dalam menempatkan keesaan Allah berhadapan dengan kenyataan yang ada. Apabila seseorang mengeluhkan takdirnya yang dirasa berat dijalankan, apakah hal tersebut menjadi dosa dan bagaimana cara bertaubat? Jemaah sekalian yang saya hormati, saya pernah sampaikan dalam kajian ini bahwa cinta itu membuat seseorang mati rasa. Anda masih ingat Anda malam pertama? Cinta bergejolak luar biasa. Tiba-tiba istri ini cubit Anda, sakit sekali. Istri bilang sakit, Anda bilang tak sakit. Benar nggak tuh? Sebenarnya sakit sekali, tapi Anda sangat cinta sehingga rasa sakit itu hilang. Maksud saya jamaah sekalian, kalau Anda mencintai Allah, semua yang datang dari Allah itu semuanya hanya keindahan. Walaupun yang datang ini musibah, tapi Anda nggak mau melihat musibahnya, Anda akan melihat hikmahnya. Musibah Anda nggak indah karena musibahnya, tapi karena hikmahnya. Nah, jadi kalau musibah ini sudah terasa sakit sekali, yang perlu dievaluasi adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musibah ini keputusan Allah. Kalau Anda mencintai Allah dan Anda sadar ini keputusan Allah, cinta kepada Allah ini akan jatuh kepada keputusan Allah, menjadi cinta pula. Jadi gini loh, ibarat cinta itu ibarat gelas yang penuh dengan air. Ini gelas, di dalamnya ada air. Kalau cinta Anda itu penuh, dia akan luber keluar, mengalir kepada semua yang ada hubungannya dengan gelas. Begitu juga dengan cinta Allah Azza wa Jalla. Kalau cinta Anda kepada Allah benar-benar memenuhi gelas hati, maka cinta ini akan luber, mengaliri, mengenai semua yang ada hubungannya dengan Allah Anda cinta. Sehingga begitu hujan turun, Masya Allah, ini Allah yang nurunin. Anda cinta. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara satu, enggak tahulah kejahatan atau tidak, tapi anggaplah kecerobohan. Ingat jemaah sekalian, kita termasuk orang yang kurang berbahagia, kurang bergembira maksud saya. Kita termasuk orang yang kurang bergembira. Maksudnya begini, nanti nih Anda sampai ke rumah, anak-anak Anda sehat. Anda biasa-biasa aja. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap kali di depanmu ada nikmat Allah, berikan kegembiraan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrah. Apapun karunia Allah di depan kalian, berikan kegembiraan. Anda pulang ke rumah, anak-anak Masya Allah sehat-sehat semua. Anda jangan bersikap dingin terhadap semua nikmat. Berikan kegembiraan kepada semua nikmat. Maka sekali lagi saya katakan, bukti tidak bersyukurnya kita, anggaplah ini kecerobohan kita. Nikmat yang tidak terhitung di depan mata sering tidak jadi gembira kita. Nanti Anda pulang, Anda hidupkan motor. Nikmat nggak tuh? Nikmat nggak? Anda hidupkan motor ternyata hidup. Nggak ada masalah, nikmat nggak? Dan ketika nikmat itu terjadi, coba lihat hati Anda, ternyata hati Anda dingin. Seolah-olah nggak ada nikmat. Kenapa Anda nggak coba gembira? Nyalakan motor, nyala, alhamdulillah. Jadi apapun gembira, berikan kegembiraan. Apapun nikmat, berikan kegembiraan.
Ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian sikap-sikap buruk kita terhadap takdir menunjukkan lemahnya keagungan Allah dalam hati kita. Kalau kita mengagungkan Allah, tidak mungkin kita sikapi takdirnya dengan cara yang baik, dengan cara yang buruk. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi bahwa ada rasa sedih dengan takdir Allah, tentu itu manusiawi saja, tapi jangan melakukan hal yang buruk. Termasuk mengeluhkan takdir kepada manusia. Jangan mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana taubatnya? Anda istighfar dan ke depan jangan diulangi. Setelah mengikuti kajian-kajian ilmu Islam, introspeksi diri dari amal yang kita laksanakan, ternyata begitu sedikit sekali yang kami peroleh dari sedikit amal-amal yang kita laksanakan. Bagaimana kami bersikap untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat dan bisa masuk surganya. Itulah ilmu jamaah sekalian. Ilmu itu membuat Anda sadar bahwa Anda lemah. Ilmu yang enggak membuat Anda sadar bahwa Anda lemah, itu bukan ilmu. Karena ada satu ilmu, silahkan definisikan saja. Ilmu ini dipelajari banyak orang, tapi untuk menilai kelemahan orang lain. Oh, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Ini bukan ilmu. Ini sejatinya sampah. Karena tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat Anda sadar dengan kelemahan Anda, sehingga Anda nggak sempat, nggak punya waktu untuk kelemahan orang lain. Kalau ilmu yang Anda miliki, ilmu untuk mengkaji kelemahan orang lain, inilah ilmu sampah. Buang ilmu seperti itu, tidak ada gunanya. Saya mau nanya jemaah sekalian, Anda kaji kelemahan orang lain, ibadahkah itu bagi Anda? Tidak ada ibadahnya bagi Anda. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat Anda sadar diri, ternyata mulut saya ini dosanya banyak, pikiran saya ini dosanya banyak, ibadah saya ini banyak kelemahannya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat Anda semakin melihat aib diri, kekurangan diri. Nah, dan biasanya orang yang sadar dengan kelemahan diri akan berjuang untuk memperbaiki diri. Maka sukses akhirat Anda adalah berawal dari evaluasi, kemudian Anda berjuang. Wallahu a'lam. Dalam kajian ini tadi disebutkan bahwa ilmu tentang tauhid dipelajari di bagian akhir sangat penting dan mendalam. Mohon dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah justru yang diprioritaskan adalah masalah tauhid dalam 13 tahun dan hasilnya menjadi pengikut-pengikut Nabi memiliki iman yang kuat. Jadi penulis buku ini menempatkan pembahasan tauhid di bab terakhir bukan karena yang terbelakang, tapi karena beliau mengatakan puncak. Puncak dari pembahasan ini tauhid. Seolah-olah Imam Abu Ismail mengatakan, Anda tidak akan sampai kepada tauhid itu kecuali A, B, dan C. Nah, ini ilmu halusnya. Ya. Karena buku ini tidak ditulis untuk orang-orang kafir, tapi ditulis untuk orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin mendalami ilmu tentang tazkiyatun nafs. Baiklah, jadi 13 tahun Nabi kita di Mekah, energi dakwah beliau tumpah untuk tauhid. Nah, setelah itu semua dakwah-dakwah Madinah betul-betul dijalankan para sahabat karena tauhid mereka bagus. Makanya tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak boleh melepaskan semua langkah-langkah ibadah ini dari tauhid, karena semuanya nggak akan bernilai tanpa tauhid. Namun pembahasan tauhid dalam buku ini adalah pembahasan tentang kehalusan dari tauhid itu sendiri. Tapi bagaimanapun tetap nomor satu adalah tauhid. Apakah seorang muslim yang sakit koma dalam waktu yang lama, kemudian pada akhirnya dia mati karena penyakitnya, dapat dikatakan dia mengalami proses sakaratul maut yang panjang? Bisa jadi. Sakaratul maut yang panjang, iya.
bisa 3 hari, bisa 5 hari. Dan jangan suudzon dengan sakaratul maut itu jemaah sekalian. Sakaratul maut itu penghapus dosa. Subhanallah, tertusuk diri kecil saja menghapus dosa. Apalagi sakaratul maut. Tidak ada penyakit melebihi sakaratul maut. Biasanya sakaratul maut yang lama terjadi kepada orang-orang jahat. Di titik itulah Anda husnuzon. Ini orang ini preman. Allah berikan sakaratul maut 5 hari. Semoga sakaratul maut yang panjang ini menghapus dosa. Ini jangan suudzon malah ini sakaratul maut panjang, ini pendosa. Betul ini pendosa, namun sakaratul maut yang panjang ini untuk menghapuskan dosa yang lebih banyak. Jika hal itu benar, apakah dapat dikatakan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah? Mengingat para nabi tidak pernah mengalami kondisi sakaratul maut. Semua nabi mengalami sakaratul maut, tapi tidak ada yang lama. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang saleh, mereka adalah imamnya orang-orang saleh, sehingga sakaratul maut mereka singkat karena mereka nggak punya dosa. Jadi kalau orangnya banyak dosa, ya sakaratul mautnya lama agar dosa yang terhapus lebih banyak. Tapi bahwa Anda katakan sakaratul maut yang lama menunjukkan su'ul khatimah, Anda keliru. Yang mesti Anda katakan sakaratul maut yang lama menunjukkan proses ampunan lebih banyak. Itu yang bisa Anda lakukan. Ada ustaz yang mengatakan bahwa Islam memakruhkan, bahkan katanya ada ulama besar yang mengharamkan bekerja sebagai membantu rumah tangga karena akan menurunkan derajatnya. Apakah pendapat itu benar? Enggak benar. Karena Anas bin Malik menjadi pembantu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hampir semua ulama-ulama tabi'in adalah pembantu bagi para sahabat. Hasanul Basri ibunya adalah pembantu bagi Abu Bakar, ayahnya pembantu bagi Anas bin Malik atau siapa gitu. Jadi pembantu itu profesi pekerjaan. Bahwa itu merendahkan, itu pandangan orang rendah, tapi yang menjadi patokan adalah hati. Dan semua kita adalah pembantu, cuman bajunya aja yang beda. Ya, ada yang pembantu pemerintah, pekerjaannya begini. Nah, jadi tidak benar. Yang penting hati, jangan merendah. Daripada pakaiannya bagus, lancip gosokannya gitu, kemudian dasinya juga bagus, tapi mentalnya mental budak, itu jauh lebih buruk daripada pekerjaan sebagai pembantu, tapi mentalnya mental yang terhormat. Jika pendapat tersebut ada dalilnya, sebagaimana sahabat Rasulullah ada sebab pembantu, iya betul. Pendapat itu enggak benar. Menjadi pembantu hukumnya boleh, yang enggak boleh adalah mentalnya rusak, enggak boleh. Beberapa waktu yang lalu saat salat Idul Adha, saya bersebelahan dengan seorang makmum yang pada saat imam melakukan takbiratul ihram selalu beberapa kali, maka makmum tersebut tidak mengikutinya dan bersedekap saja. Akan memang ada mazhab yang mengajarkannya. Sebenarnya bukan takbiratul ihram, tapi takbir zawaid namanya. Jadi takbir pertama Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Kedua, ketiga, keempat itu namanya takbir zawaid. Begitu pula dalam salat jenazah. Angkat tangan pertama Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Tapi takbir kedua, ketiga dan selanjutnya itu dinamakan takbir zawaid. Angkat tangan dalam takbir zawaid tidak ada dalilnya dari Nabi secara tegas. Maka ulama kita berbeda pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan takbir berdiri berarti angkat tangan. Anda takbiratul ihram berdiri atau tidak? Berdiri, angkat tangan. Anda bangkit dari rakaat kedua menuju ketiga, berdiri angkat tangan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan
takbir berdiri adalah angkat tangan, sementara zawaid ini adalah berdiri, sehingga dia pun dilakukan dengan angkat tangan. Adapun imam-imam lain seperti Imam Malik, beliau mengatakan tak ada dalil angkat tangan dalam takbir zawaid, berarti nggak perlu angkat tangan. Jadi kalau Anda berkata apakah ada mazhabnya? Iya, itu adalah mazhab Malik. Mereka mengatakan tidak perlu angkat tangan dalam takbir zawaid karena nggak ada hadis yang tegas. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada hadis yang tegas, tapi berlaku kias. Kiasnya apa? Takbir berdiri, angkat tangan. Anda takbiratul ihram, itu takbir berdiri, Anda angkat tangan. Maka takbir zawaid Anda lakukan berdiri, berarti angkat tangan juga. Menurut Anda mana yang lebih kuat? Tidak perlu angkat tangan karena tidak ada dalil, atau tetap angkat tangan karena disamakan dengan takbiratul ihram? Apa titik samanya? Titik samanya takbiratul ihram berdiri, maka angkat tangan. Maka takbir zawaid berdiri juga. Angkat tangan? Angkat tangan atau tidak? Ada satu ucapan bagus Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan agama ini menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Jangan bedakan yang sama, itu salah. Dan jangan samakan yang beda, itu salah. Menurut Anda, takbir zawaid dengan takbiratul ihram beda atau sama? Berarti lakukan pada takbir zawaid apa yang Anda lakukan dalam takbiratul ihram. Di mana kesamaan zawaid dengan ihram? Sama-sama berdiri. Kalau sama, jangan bedakan. Kalau beda, jangan samakan. Itulah kebenaran. Kesalahan itu yang sama dibedakan, yang beda disamakan. Wallahu a'lam. Jika kelupaan tidak sholat sunnah fajar, kemudian baru melakukan saat selesai sholat subuh, tidak menunggu matahari terbit, apakah hal itu dibolehkan? Jawabannya dibolehkan berdasarkan hadis Amr bin Qais radhiyallahu an, bahwa seorang selesai Nabi Assalamualaikum, orang itu langsung sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, sholat apa? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya belum sholat sunnah fajar. Dan Nabi tidak melarang. Maka hal itu hukumnya dibenarkan. Ya, orang-orang yang melanggar karena mereka berpikir antara salat subuh dengan sebelum syuruk nggak boleh melakukan salat sunnah. Dengan alasan itulah mereka nggak membolehkan salat sunnah fajar diqadha selesai subuh langsung. Pendapat ini punya kelemahan, insyaallah dijelaskan lain kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.